Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Pak uap sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, antarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan kita saat ini, pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Masing-masing kita secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang Tuhan beri saat ini, sehingga kami boleh beribadah. Elohim Yahweh, kami bersyukur untuk kasih-Mu,
untuk penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena karunia Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan diri kami semua Tuhan. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Hati kami Tuhan, mengangkat pujian kami di hadapan Tuhan. Katakan bersama, hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku rindukan. Engkaulah hidup abadiku, tiada kehidupan tanpa-Mu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Katakan, Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Amin Tuhan, lebih dari segalanya Engkau. Dengan lebih sungguh lagi katakan, hanya Engkau yang ku inginkan, hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpa-Mu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekal. Engkau lebih dari jantung, Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku, Engkau lebih dari jantung, oh Tuhan, Engkau lebih dari nyawaku.
puja. Lebih lagi kami ingin memuji Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kembali kita mau nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku ingini. Hanya Engkau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku. Tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan. Hanya Kau yang ku rindukan. Dan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai Engkau lebih dari jantungku, dari jantungku. Engkau lebih dari nyawasku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh Bapakku, Engkau lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh Bapakku, puja. Engkau lebih, Engkau lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh Bapakku, Engkau lebih, Engkau lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segala. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Engkau lebih dari jantungku, dari jantungku. Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh Bapa. Sekali lagi katakan, Engkau lebih ya Tuhan. Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh Bapakku, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh Bapakku, puja. Elohim Yahweh Bapakku, puja. Mari sembah
Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Tiada lama ya rasikara ya Haleluya. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Persembahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Secara pribadi kita masing-masing berhubungan dengan Tuhan saat ini. Elohim Yahweh yang hadir di tempat ini. Sakaria dalam maya rasa Engkau lebih dari jantung, Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh Bapakku, Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nafasku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh Bapakku, oh, Engkau lebih dari jantung, lebih dari nafasku, lebih dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh Bapakku, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh Bapakku puja, Elohim Yahweh Bapakku
Bapakku puja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi kami ingin memuji Engkau Tuhan saat ini. Yang mau tinggalkan segala macam persoalan masalah yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Saat ini kami fokuskan hati kami untuk Tuhan, menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari Elohim Yahweh, berikan kami tempat dalam hati-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak kesayangan Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Urapi kami terus Tuhan dengan kuasa-Mu yang memampukan kami untuk hidup kudus dan suci, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hati-Mu untuk selamanya. Di hadirat, Katakan Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hasratku, kemuliaanku, selamanya Kau kebahagiaanku. Kau yang ku cinta, Kau yang ku puja Tuhan. Mari sekali lagi katakan, beri aku tempat dalam hati-Mu. Beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku
selamanya. Di hadirat Engkau yang kupuja, Engkau yang kupuja, Engkau yang kucinta, kekasih hati, kesayangan abadi. Ya Tuhan, Engkaulah hasratku, kemuliaanku, selamanya. Kau kebahagiaan, Kau yang kupuja Tuhan. Engkau yang kucinta, Engkau yang kupuja, Kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hasratku, kemuliaanku, selamanya. Kau kebahagiaanku. Lebih sungguh lagi katakan, Engkau yang kucinta, Engkau yang cinta, Engkau yang kupuja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya. Kau kebahagiaan. pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang cinta, Engkau yang kupuja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hasratku, kemuliaanku, selamanya. Kau kebahagiaanku, selamanya, selamanya. Kau kebahagiaanku, selamanya, selamanya. Kau kebahagiaanku. Selamanya Tuhan.
Dia lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau Elohim Yahweh, kekasih hati kami, kerinduan kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati dan mengurapi kami semua. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami semua seperti tanah yang subur, supaya benih firman-Mu ini Tuhan dapat bertumbuh, berakar dan berbuah hanya untuk kemuliaan Elohim ya. Kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Agak beda ya ibadahnya hari ini, tapi jangan takut dengan perbedaan atau perubahan. Amin saudara. Amin. Ibu gembala kita ini contohnya ya. Example dan teladan bagi saya pribadi dan saya harap bagi kita semua juga. Yang tidak takut terhadap perubahan ini ya ibu gembala kita. Dan juga gereja kita GSKI dan juga gembala sinode kita Pak Eras. Tidak takut perubahan karena apa? Karena memang Tuhan ingin adanya perubahan. Mohon maaf saudara. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sudahlah. Betul nggak? Coba siapa yang bisa sekarang mengira, ya kan? Istilahnya itu kan, sambil masak ibu-ibu gitu ya kan? Misalnya ya. Misalnya ya, punya anak di Amerika misalnya ya kan? Sambil masak ibu-ibu video call dengan anaknya yang lagi di Amerika. Sekarang bisa? Bisa. Tapi coba kita ngomong dengan seorang ibu ya kira-kira 50 tahun yang lalu ya. Ya misalnya 50 tahun yang lalu kita ngomong dengan seorang ibu. Bu, nanti bisa loh kalau anak ibu di luar kota, kita bisa lihat wajahnya sambil ibu masak, kita bisa ngobrol. Kalau ada orang tersebut ngomong dengan ibu itu 50 tahun yang lalu, kira-kira dibilang apa saudara? Sama ibu itu? Gila kamu ya. Benar gak? Gila kamu ya. Mana mungkin kan gitu. Gak ada harapan gitu kan kalau orang sini bilang. Tapi apa yang tidak mungkin 50 tahun yang lalu, sekarang jadi mungkin. Jadi jangan takut sama perubahan. Karena itu membantu kita. Karena itu menolong kita. Perubahan-perubahan yang terjadi ya secara dunia ini kan membantu, betul nggak saudara? Apalagi di dalam Tuhan. Kalau Tuhan tahu bahwa ini mendatangkan kebaikan bagi kita, Tuhan pasti rubah. Masalahnya kadang-kadang kita nggak mau, gereja nggak mau ya kan? Akhirnya gereja, manusia, individu terpatak gitu ya kan? Di satu tempat, di satu pemahaman. Yang sebenarnya harus sudah bukan ditinggalkan saudara, bukan ya, tapi ditambah, di-upgrade.
Itu loh perubahan ya. Di-upgrade. Yang tadinya kita waktu percaya kepada Tuhan, ya nanti mau ada ini sedikit pemahaman baptisan setelah ibadah ini, kalau ada yang mau ikut silahkan ya. Setelah kita dibaptis, kita ikut Tuhan, dalam tanda kutip keselamatan gratis. Iya nggak? Betul, dalam tanda kutip. Karena tidak ada diminta bayaran kalau orang mau dibaptis percaya Tuhan, betul kan saudara? Tapi itu dulu waktu kita baru percaya Tuhan. Setelah kita puluhan tahun ikut Tuhan, kalau kehidupannya sama, saudara ya kan, seperti waktu kita belum dibaptis, itu pasti ada yang salah. Karena pasti Tuhan ingin perubahan. Setelah dibaptis, pasti kita harus meninggalkan dosa kita, hidup dalam kesucian. Itu loh perubahan yang dimaksud dengan Tuhan. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, saya, kemudian merasa udah cukup seperti ini, ke gereja seminggu sekali udah cukup. Cukup sudah. Ya kan? Nanti misalnya ada Natal datang rame-rame, Paskah rame-rame datang. Tidak pernah doa sendiri di rumah, Alkitabnya tidak pernah dibaca, cuma dibaca di gereja, itu bukan perubahan. Walaupun statusnya Kristen, saya pastikan orang-orang tersebut tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan surga. Udah. Ya, gak mungkin. Tidak ada yang namanya hyper grace. Gak ada. Gak ada di Alkitab. Coba di situ dibaca. Pokoknya sekali percaya Yesus sudah hidup serampangan aja buat dosa, ya kan? Tipu sana, tipu sini. Pokoknya yang penting kita percaya Tuhan, kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ya memang. Lebih dari dosa-dosa kita, ya memang. Tapi kalau setelah kita mengalami kasih Tuhan, kita tidak respon dengan kehidupan yang sesuai dengan kasih itu, maka keselamatan itu bisa hilang. Maka itu ibadah kita agak beda saat ini, saudara terima dengan kerendahan hati. Amin saudara. Menjadi refleksi bagi hidup kita. Jangan-jangan selama ini, kalau misalnya Tuhan, saudara berkeras hati, apa nih ibadah seperti ini gitu, atau apa nih jadi orang Kristen di GSKI kok kayak gini ajarannya. Kalau saudara berkeras hati seperti itu, berarti gambaran dari hidup kita yang tidak mau berubah dan itu sangat berbahaya. Dan kalau saudara ada di tempat ini dan mungkin nonton YouTube-nya gitu ya, masih ada kesempatan untuk kita menerima perubahan dari Tuhan. Amin. Karena itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita buka satu ayat saudara. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Satu ayat aja hari ini. Ya kan? Ayat yang harusnya sudah jadi hafalan, tapi kita mau baca lagi saudara. Ada satu kata di ayat ini yang dilupakan dan kadang nggak dianggap orang. Padahal satu kata ini jadi kunci bagi hidup kita di masa sekarang ini. Yohanes 4 ayat yang ke-23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa Elohim Yahweh menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang kita tadi lakukan itu penyembahan bukan? Betul itu penyembahan. Tapi ada lagi penyembahan yang paling tinggi yang Bapa ingin kita lakukan. Dan di sini nggak perlu ditafsir, nggak perlu pakai ilmu Alkitab atau nggak perlu saudara sekolah Alkitab, sekolah teologi untuk tahu hal ini. Bapa kita Elohim Yahweh menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Udah ini udah nggak perlu ditafsir lagi, saudara ayatnya nggak perlu. Nggak perlu saudara baca buku sampai 10 tumpuk gitu ya untuk mengerti ayat ini, nggak perlu. Saudara kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan satu kata yang sering dilupakan adalah apa? Sudah tiba sekarang. Kata sekarang itu banyak orang nggak peduli. Sekarang ya, bukan nanti. Bukan tunggu saya jadi pelayan Tuhan. Bukan nunggu saya sudah dibaptis, bukan. Bukan tunggu saya dibaptis Roh Kudus. Atau nunggu sampai saya nanti detik-detik menjelang ajal baru lakukan ayat ini. Enggak. Tapi sudah tiba sekarang. Dari sejak Alkitab ini diciptakan ya saudara ya. Sudah tiba waktunya, harusnya maunya Tuhan Elohim Yahweh itu. Orang-orang itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Udah bisa saudara. Tapi manusia memakai berbagai macam alasan untuk tidak melakukan ini. Dan sering dibutakan yang namanya penyembahan dalam tanda kutip hanya ada di
gereja itu salah, saudara. Yang kita lakukan tadi memang penyembahan, betul. Tapi tidak hanya itu, saudara. Ya, kalau yang dikatakan penyembahan hanya di dalam gereja itu sesat, saudara. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa penyembahan yang sejati, pujian penyembahan yang sejati itu bukan karena suaranya bagus. Makanya saya berani, saudara, mimpin pujian walaupun suara saya pas-pasan dan kadang fales. Saya nggak peduli, saudara. Betul, nggak peduli gitu, saudara. Makanya saya berani main apapun yang ditugaskan, main bass, berani aja main bass. Karena yang Tuhan lihat dalam penyembahan bukan skill, tapi hati. Percuma suara bagus, tapi hatinya tidak menyembah, jadinya rutinitas. Dan itu dialami, mohon maaf, saya bukannya mendiskreditkan, tapi ini kenyataan. Dialami oleh gereja-gereja yang tidak mau berubah. Yang diasah apanya? Skillnya yang diasah. Yang dicari pemujinya, yang bisa mimpin pujian, yang jadi singer itu yang dicari apa? Yang suaranya bagus. Itu kenyataan, saudara. Tapi isinya kosong. Karena nyanyi dari rutinitas, bukan dari hati. Jadi saudara jangan kecil hati kalau saudara nggak bisa nyanyi, nggak masalah. Makanya pernah saya umumkan kan, yang mau jadi singer gitu ya kan. Saudara nggak bisa nyanyi nggak apa-apa, yang penting mau dulu gitu. Betul, saudara. Karena bagi Tuhan, suara bagus itu tidak penting. Bagi Tuhan hati yang menyembah itu yang lebih penting. Bahkan mungkin kadang selama ini ya, di gereja-gereja ya, bukan di sini ya, saudara. Yang di atas di mimbar ini nyanyi suara bagus tapi hatinya kosong, itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Justru yang dalam tanda kutip jemaat, ya kan, yang gak bisa nyanyi, suaranya fals, tapi dia menyembah dengan sepenuh hatinya, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya bagi kami yang berdiri di atas dengan saudara yang ada di bawah ini. Gak ada bedanya. Yang menentukan siapa? Yang menentukan ya diri kita sendiri. Saya percuma kalau saya nyanyi khotbah kayak gini, tapi hati saya busuk. Gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kalau motivasi saya cuma mau dilihat orang, itu ya ampun, saya jadi kerak neraka, atau gak kerak neraka. Tapi saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Karena saudara menyanyinya tadi dengan sungguh-sungguh. Ya pokoknya bodoh amat gitu, nadanya salah-salah, gak apa-apa, kata-katanya salah-salah, is okay. Tapi saudara nyanyi sungguh-sungguh. Saudara meyakini dengan iman Tuhan hadir di tempat ini, dan saudara nyanyi buat Tuhan, amin. Bukan buat gembala, bukan buat saya, bukan buat supaya dilihat YouTube, bukan. Tapi untuk Tuhan. Pada waktu seseorang, ya, firman Tuhan katakan, di hadapan Tuhan semua jadi bayangan, betul gak saudara? Everything is a shadow, katanya firman Tuhan bahasa aslinya. Kalau Tuhan hadir tuh semua jadi bayangan, maksudnya adalah semua jadi gelap, gak kelihatan. Karena yang kelihatan cuma Tuhan. Artinya, kalau seorang itu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan hadir di hadapan dia, maka dia gak peduli sekitarnya, saudara. Iya betul. Dia mau nyanyi fals terus orang bilang, ih suaranya fals, dia udah gak peduli gitu ya kan. Karena dia udah gak memperhatikan lagi sekitarnya, jadi gelap. Semuanya jadi bayangan, karena Tuhan yang utama yang dia lihat. Dan saya rindu kita semua untuk mengalami pengalaman seperti itu. Ya saudara. Dimana pada waktu kita menyanyi, kita udah gak peduli lagi sama yang lain. Betul saudara, yang penting adalah kita dengan Tuhan yang ada di depan kita saat itu. Pada waktu kita nyanyi, firman Tuhan gak pernah bohong. Firman Tuhan katakan Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Di dalam Keluaran pada waktu bait Allah selesai dibangun, ya kan? Kemudian penyanyi dan pemusik secara serentak menaikkan pujian, baru nyanyi satu bait mungkin saudara. Itu udah gak bisa lagi mereka, karena awan kemuliaan Tuhan turun ke atas bait suci, sehingga membuat mereka tepar semua, ya kan? Udah gak sanggup. Itu saudara. Itu yang terjadi. Mungkin kalau sekarang tidak secara fisik seperti zaman perjanjian lama, tapi secara hati, amin saudara. Secara hati kita udah gak bisa ngapa-ngapain saudara. Udah jatuh, tergeletak, tak berdaya gitu saudara ya kan. Mungkin secara fisik ya kita dalam keadaan berdiri, tapi hati kita di hadapan Tuhan sudah meleleh saudara. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan.
Dan untuk mencapai tahap itu, saudara kan, untuk mencapai tahap itu, tidak cukup hanya sekali ibadah di gereja setiap minggu, enggak bisa. Harus ikut doa pagi. Linknya sudah dikasih terus ya kan, tiap pagi tinggal klik. Tinggal duduk diam ikutin doa pagi. Ada doa pribadi, mungkin gak lama ya, 10 menit baru mau mulai. Kalau udah bisa 10 menit tingkatkan bulan depan 15 menit. Hal-hal seperti itu saudara. Ya. Karena biar bagaimanapun Elohim Yahweh itu sangat kudus. Amin. Sangat kudus. Kalau saudara habis berbuat dosa terus berharap mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, rasanya nggak mungkin, saudara. Ya. Karena kekudusan dengan dosa itu tidak bisa disatukan. Tapi minimal ada kerinduan dari kita masing-masing. Bahwa kalau sudah di hadapan Tuhan semua jadi bayangan. Dan percayalah saudara, kalau Tuhan hadir pada waktu kita menyembah Tuhan, penyembahan itu adalah salah satu favorit Tuhan. Ya, saudara. Kalau kita sudah jadi anak favoritnya, anak kesayangannya, waduh, gak usah diminta apa yang kita perlu, gak usah diminta. Tuhan pasti kasih. Itu kalau jadi anak kesayangan Tuhan. Loh Kak, Tuhan pilih kasih? Bukan. Tapi ini fakta. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi Tuhan maha adil. Firman Tuhan berkata ada anak gampang, ada anak sungguhan. Bukan ayat itu bukan untuk menunjukkan bahwa Tuhan pilih kasih, bukan. Karena yang menentukan kita jadi anak gampang, maksudnya anak gampang itu adalah anak durhaka, anak yang gak dianggap di hadapan Tuhan. Yang menentukan itu, apakah kita jadi anak gampang atau jadi anak yang sesungguhnya, bukan Tuhan. Jadi bukan, kalau Tuhan gak adil, kan katanya ada tuh orang tua yang pilih kasih, ya kan? Ada anak kesayangan, ada anak yang dianggap biasa. Yang menentukan itu kan orang tuanya. Aku lihat anakku ini, ya ini nih anak yang aku kasih gitu ya kan. Tapi kalau dalam Tuhan, bukan Tuhan yang menentukan kita jadi anak kesayangan atau bukan. Tapi yang menentukan adalah diri kita sendiri. Respon saudara sama Tuhan gimana? Gimana kita mau jadi anak kesayangan? Memuji dia aja gak pernah, ngimpi sampai ada kan. Iya dong. Yang anak muda atau saudara yang jatuh cinta dengan seseorang, gak usah disuruh pasti muji tuh. Gak usah disuruh pasti kasih makanan kah atau apa. Itu normal. Namanya orang lagi jatuh cinta, lagi suka. Lah kita kalau suka sama Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan tapi gak pernah muji. Kira-kira benar atau enggak itu saudara? Ya bohong dong namanya, ya kan? Gitu. Jadi akar yang paling dalam penyembahan itu. Saya nggak akan lama saudara, cukup aja ya. Akar yang paling dalam pujian dan penyembahan itu adalah saudara cinta sama Tuhan atau enggak, udah itu aja. Ya kan? Saudara mengasihi Tuhan atau enggak? Atau saudara cuman karena KTP Kristen datang ke gereja memuji Tuhan? Ya enggak apa-apa, mungkin awalnya kayak gitu ya kan. Tapi kita mau membangkitkan gairah kita untuk Tuhan. Tuhan itu pribadi, saudara. Tuhan itu bukannya suatu roh yang di awang-awang, yang enggak bisa kita lihat, yang tak tahu rimbanya. Gimana saya bisa bilang cinta sama Tuhan, Pak? Tuhan enggak kelihatan. Nah ini masalahnya, saudara ya kan. Tuhan itu memang tidak kelihatan. Maka itu Tuhan tidak bisa dicintai secara fisik, gak bisa. Yang bisa mencintai Tuhan adalah roh kita. Jiwa kita itu yang bisa. Iman, bagaimana kita beriman bahwa Tuhan ada walaupun buktinya gak ada. Ya kan? Apalagi yang lagi kena masalah nih. Ya, saya gak tahu nih wajahnya ceria semua sih. Ya kan? Tapi kadang-kadang orang yang lagi kena masalah tuh makin sulit mengerti keberadaan Tuhan. Benar nggak? Jujur aja saudara ya kan. Apakah ada Tuhan di dunia ini? Wah gitu kan. Kenapa Tuhan izinkan aku menderita seperti ini? Makin sulit dia mengerti keberadaan maka. Tapi sesungguhnya Tuhan itu ada. Amin. Harus ada iman di situ. Ada pengharapan kasih ya kan saudara. Pujian penyembahan itu ya seperti itu.
pujian penyembahan itu tidak selalu harus keluar suara. Enggak. Kadang-kadang saudara ya kan, pada waktu kita merasakan kehadiran Tuhan, ya, yang bisa kita lakukan cuman apa? Cuman diam. Makanya saya nggak pernah menghakimi saudara. Di dalam setiap ibadah apapun. Kalau ada orang lagi nyanyi menyembah Tuhan luar biasa, cuma terus ada satu orang cuma diam aja gini. Nangis pun enggak saudara. Tapi saya nggak akan pernah menghakimi orang tersebut dan berkata, ih dia nggak mengalami hadirat Tuhan. Saya nggak akan mungkin ngomong gitu saudara. Karena saya tahu jangan-jangan dalam keadaan dia seperti itu ya, rohnya sedang menyatu dengan Tuhan. Terus kalau kita hakimi, wow bahaya kita ya kan. Ya. Jadi sekali lagi kita dalam waktu pujian penyembah itu udah nggak usah lihat kiri kanan depan belakang saudara. Tinggal diri kita sendiri dengan Tuhan. Tapi sekali lagi akarnya adalah apa? Kalau akar dosa adalah cinta akan uang, ya kan? Akar pujian penyembahan adalah cinta akan Tuhan. Tuhan itu pribadi. Makanya kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Kita punya perasaan kan? Tuhan punya enggak? Punya, saudara. Kita bisa sedih? Bisa. Tuhan bisa sedih enggak? Bisa. Kita bisa senang, makan enak, gembira, gitu kan saudara? Ya kan? Tuhan bisa enggak senang? Bisa. Apa yang bikin Tuhan senang? Makan enak? Bukan. Yang bikin Tuhan senang pada waktu ada orang menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan hatinya. Mungkin nadanya kemana-mana, bodoh amat kata Tuhan ya kan. Mungkin dia main gitarnya, main bassnya, main drumnya salah-salah. Tuhan gak peduli itu. Karena pada waktu seseorang melakukannya dengan hati, dengan dasar cinta, karena dia sayang sama Tuhan, disitulah Tuhan disenangkan. Dan pada waktu Tuhan disenangkan, saudara butuh apa? Gak usah minta Tuhan kasih. Ini bukan teologi kemakmuran, tapi ini kenyataan. Karena kita fokusnya bukan untuk pemenuhan kebutuhan itu, betul gak? Orang yang sayang sama Tuhan, dia gak peduli. Perhatikan ya saudara, orang yang sayang sama Tuhan, dia gak peduli mau dia sakit kah, mau dia miskin kah, gak punya uang, gak peduli udah orang itu. Karena orang yang sayang sama Tuhan, dia akan tahu bahwa dimanapun dia ditempatkan, itu seizin Tuhan. Dan kalau memang Tuhan kehendaki, dia miskin, dia sakit, dia gak punya apa-apa, dia pasrah. Karena dia tahu itu yang terbaik buat dia. Sulit nerima ini saudara? Ya sulit. Tapi itulah di dalam Tuhan. Kalau Tuhan lihat, saudara mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berikan yang terbaik apapun itu keadaan kita. Dan kita pasti bisa menerimanya. Ya saudara, firman Tuhan tadi katakan bahwa sudah tiba sekarang, sudah tidak waktunya sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Roh. Sembah Tuhan dengan apa? Roh, saudara. Rohmu dibangkitkan. Roh kita yang bisa cinta sama Tuhan. Karena Tuhan gak kelihatan. Tuhan gak kelihatan saudara. Tapi pada waktu saudara berjalan, pada waktu saudara naik motor, pada waktu saudara rohnya bangkit, saudara lihat awan aja, saudara bisa lihat Tuhan di situ. Amin. Iya saudara. Saudara lihat langit yang biru, ya saudara. Saudara akan wow gitu. Tuhannya gak kelihatan secara mata, tapi roh saudara bisa lihat Tuhan ada di situ. Dan bisa tiba-tiba nyanyi gitu kan saudara kan. Bisa tiba-tiba aduh gak sabar pengen buka HP lihat ayat firman Tuhan. Sampai segitunya, karena rohnya yang menyembah Tuhan. Tapi penting juga untuk kita menyembah di gereja seperti tadi, ya kan saudara, kenapa? Karena bagi orang-orang yang belum terbiasa atau yang gak tahu cara menyembah rohnya gimana, ya dari sini kita mulai. Itulah fungsi gereja. Makanya gereja juga harus berikan yang terbaik, ya kan? Main drum yang benar, ya nyari yang benar, ya multimedianya yang benar gitu. Itu fungsinya gereja untuk memfasilitasi kita semua supaya ketemu sama Tuhan di dalam pujian penyembahan dalam firman ini. Itu aja kerinduan kami sebagai pelayan Tuhan. Dan itu juga kerinduan dari Tuhan.
Supaya pada waktu saudara nyanyi bukan sekedar di mulut, tapi dengan hati. Jadi mulai sekarang, saudara. Mulai sekarang kalau saudara beribadah, saudara menyanyi. Nyanyi dengan hati. Nyanyi dengan hati. Mata boleh melek, ya kan? Karena lihat teks, nggak apa-apa ya kan? Hati, rohnya yang nyanyi. Nah saudara, maka itu roh harus dibangkitkan, roh kita. Bagi saudara-saudara yang rohnya mungkin masih mati, emang bisa Pak roh mati? Bisa. Bisa, saudara. Keadaan kita sebelum kita percaya dengan Tuhan itu rohnya mati. Tapi karena kita sudah hadir di tempat ini, nah ini yang terakhir ya. Karena kita sudah hadir di tempat ini, berarti kan kita percaya semua sama Tuhan Yesus, ya kan? Dan firman Tuhan berkata bahwa barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ada roh yang memeteraikan kepercayaan itu. Berarti rohnya tuh sudah bangkit, tapi disuruh masuk kamar, kamarnya dikunci. Gitu saudara ya kan? Ada orang Kristen yang seperti itu, karena kita sebagai Kristen ini semuanya kan hadir nih di gereja. Berarti kita kan semua Kristen, gak usah dicek KTP-nya, pasti Kristen semua ya kan? Harusnya orang yang Kristen itu rohnya sudah bangkit. Tapi masalahnya rohnya tidak diaktifkan. Dia menyanyi dengan mulutnya saja. Dia hidup dengan fisiknya saja. Rohnya ada dalam diri saudara semua nih. Saya pastikan kalau saudara hadir tempat ini dengan sukarela yang gak dipaksa ya kan? Maka saya pastikan ada roh Tuhan yang sudah membangkitkan roh saudara itu. Sekarang masalahnya apakah saudara mau membangkitkan terus, memberi makan roh itu harus dikasih makan saudara, makanan rohani. Harus firman Tuhan, doa, firman Tuhan, doa, nyanyi. Kata orang katanya ya kan, kalau nggak bisa doa ya, ada orang nggak bisa doa karena lagi kena masalah banyak, ada kan? Ada ya, nyanyi saudara. Masa nggak bisa nyanyi ya kan? Nyanyi, putar lagu, pasang trut, banyak itu lagu-lagunya, ikutin yang di ibadah itu, nyanyi saudara. Maka itu akan memberi nutrisi bagi roh kita. Nah di saat seperti itu, maka pelan-pelan saudara mulai memuji Tuhan dan menyanyi dengan roh kita. Ingat saudara, menyanyi dengan roh kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan menyanyi lagi. Dan kita praktekkan apa yang kita dengarkan saudara ya kan. Menyanyi dengan roh kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya yakin Tuhan hadir di tempat ini saudara. Pasti. Dan saya yakin tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua saudara. Tuhan hadir di depan saudara-saudara semua. Satu-satu. Gak ada yang dilewatkan. Jadi ini kesempatan yang baik bagi kita. Untuk berkata-kata kepada Tuhan secara pribadi. Jangan pedulikan kiri kanan depan belakang saudara. Hanya ada kita, hanya ada saya dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan. Hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Kembali kita naikkan pujian ini, katakan aku ada ini karena anugerah. Aku ada ini
karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti Tuhan. tangan setiamu, Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi bercoba. Dengan nasihat Engkau ajarku mengerti, semua ini bawa ke rumah Allah. Katakan bersama, jiwa memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan firman-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Ku sembah Wajah-Mu, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sempurna kebijaksanaan-Mu, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Aku ada ini karena Tuhan hadir di tempat ini. Dan masing-masing kita saat ini, yang tidak Tuhan menjamah setiap kita saat ini. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Tuhan. Mari kita memberikan respon yang benar. Kita mau nyatakan cinta kita kepada Tuhan melalui pujian kita di hadapan Tuhan saat ini. Tangan Haleluya. tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah Allah. Jiwaku memuji, Memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, dan ku puja ku sembah. Sangat ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji Engkau Tuhan, jiwaku memuji keagungan
pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan firman-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan kecintaan kita, nyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan menyembah Dia dengan segenap hati, dengan roh dan jiwa kita saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di dalam surga, Engkau yang hadir di tempat ini dan mengasihi kami Tuhan. Kami ingin menyatakan cinta kasih kami Tuhan kepadamu ya Elohim Yahweh. Haleluya. Kedalamo ya dasikara lama ya dasikadia dalamo ya dasikara lama ya damukasada. Kidara lama ya dasikara lama ya dasera kobo ya dalamo ya dasakadia mana kamu. Bersama jiwaku, jiwa memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya. Haleluya. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jiwaku memuji-Mu. Haleluya. Biar Tuhan disenangkan dengan pujian kami ini Tuhan. Haleluya. Ku kagum akan firman-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Oh, ku puji dan ku sembah Rajaku. Terus kita naikkan pujian ini saudara.
ku cinta Kau tuh. Lebih lagi naikkan pujian ini dari dasar hati yang paling dalam, katakan, kami mau memuji Engkau. Haleluya. Pribadimu Tuhan, akan firman-Mu sempurna kebijaksanaan-Mu. Ku sembah Rajaku, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau. Lebih lagi katakan, jiwaku, haleluya, ku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Namanya rasikaramu ya radalamu ya hikmat-Mu sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji, pribadi-Mu Tuhan, kagum akan firman-Mu sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau. Sangat ku cinta Kau Tuhan, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau hadir di tempat ini dan memberkati kami, jamaah kami semua. Biarkan roh kami tetap bangkit untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biar kebenaran dari Tuhan terus kami cari dan kami dapatkan. Karena penyembah-penyembah yang benar, yang dikehendaki oleh Allah Bapa, adalah penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu ini Tuhan tidak kami lupakan, terus kami ingat sampai selama-lamanya, sampai di bumi baru dan langit yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sinode kami Pak Eras Tuhan saat ini. Rencana Tuhan yang terjadi, yang terbaik yang dari Tuhan, yang Tuhan nyatakan kepada beliau. Dari sini kami berdoa, menyerahkannya Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Sinode GSKI ini milik Tuhan. Bapak Gembala kami milik Tuhan, bahkan seluruh hidup kami milik Tuhan. Berdoa untuk GSKI Bukit Raya ini Tuhan. Berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan berikan terus hikmat, kebijaksanaan, marifat, mujizat Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan yang lebih lagi.
Berkati segala sesuatunya, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan yang Tuhan izinkan untuk dialami, untuk menjadi berkat bagi kami dan seluruh jemaat yang dilayani, bahkan bagi Palangkaraya dan bagi Kalimantan Tengah. Berkati hamba-hambamu yang melayani di GSKI Bukit Raya ini Tuhan. Jadikan kami satu hati mengasihi Tuhan dalam melayani kami. Bahkan dengan jemaatmu semua, baik jemaatmu yang hadir dan mereka yang tidak sempat hadir saat ini, dimanapun mereka berada, jemaat GSKI Bukit Raya, kami berdoa Tuhan tetap menjamah mereka, memberikan berkat yang lebih lagi Tuhan. Kami rindu bersama-sama dengan mereka yang belum hadir. Di ibadah yang berikutnya kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kalimantan Tengah dan Palangkaraya, provinsi dan kota ini, dan bahkan bagi Indonesia. Kami serahkan pemerintahan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan, karena firman-Mu berkata tidak ada satupun pemimpin pemerintahan jikalau tidak seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syafaat ini kepadamu, dan juga sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kami berikan dengan hati yang rela, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Urapi dan berkati persembahan ini menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Elohim Yahweh. Haleluya. Amin. Silakan duduk.